Ya, pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan News on the Spot dan selamat menyaksikan juga bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Pemprov DKI Jakarta mengizinkan pusat perbelanjaan kembali dibuka. Kapasitas pusat perbelanjaan maksimal 50%. Pusat perbelanjaan diizinkan untuk kembali dibuka di tengah pelonggaran pemberlakuan pembatasan PPKM level 3. Namun tempat hiburan dan bioskop masih ditutup sementara. Mal diizinkan buka hingga pukul 9 malam. Restoran dan kafe dalam mal diizinkan menerima makan di tempat dengan kapasitas 50%. Satu meja maksimal diisi 2 orang. Pengunjung wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Hal itu dilakukan untuk mengetahui riwayat vaksin dan perjalanan pengunjung. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Ira Hulu dan juru kamera Krisdianto dari Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan. Ya, Ira, dari pantauan Anda bagaimana pengawasan penerapan protokol kesehatan di sana dan apakah terjadi peningkatan jumlah pengunjung di mall saat ini? Rolando dan juga pemirsa, benar sekali bahwa sejak dibuka tadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan, ini juga tadi sudah dikunjungi oleh sejumlah pengunjung yang sudah datang. Terkait dengan pengawasan protokol kesehatan di tempat ini memang masih terus diberlakukan tempat ataupun pengawasan protokol kesehatan tersebut. Dengan selain memastikan bahwa para pengunjung ini menggunakan masker dengan benar, kemudian juga mencuci tangan, lalu diukur suhu tubuhnya, para petugas pengamanan di Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan ini juga kembali mengedukasi dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi yang harus digunakan sebagai salah satu syarat utama untuk apabila ingin masuk ke dalam kawasan mall. Tadi kami melihat bahwa ada sejumlah pelanggan ataupun para pengunjung ini yang belum mengetahui terkait dengan persyaratan ini. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan terkait dengan peningkatan jumlah pengunjung, yakni dari 1 minggu terakhir menurut pengelola Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa ada peningkatan yakni 20 sampai dengan 25% terkait dengan jumlah pengunjung tersebut. Nah, ada pun yang menjadi catatan kami tadi selama kami berada di tempat ini untuk mengawasi secara langsung, yakni yang pertama, meskipun memang aplikasi Peduli Lindungi ini sudah mulai diterapkan di sejumlah tempat, bukan hanya di pusat perbelanjaan, kemudian juga di terminal, kemudian di bandara maupun di tempat lainnya. Memang yang paling penting untuk terus diberikan adalah edukasi mengenai hal ini, khususnya kepada mereka yang lansia seperti itu. Tadi kami melihat agaknya memang banyak dari mereka yang cukup kebingungan dengan bagaimana prosedur penggunaan dari aplikasi Peduli Lindungi ini. Namun dengan bantuan sejumlah pihak seperti pengamanan di tempat pusat perbelanjaan tempat kami melaporkan saat ini, akhirnya mereka bisa mendaftar, kemudian juga bisa diizinkan untuk masuk ke dalam kawasan mal. Dari catatan yang kami dapatkan juga setidaknya per 29 Agustus 2021, ini total masyarakat yang sudah melakukan screening menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yakni mencatat sebanyak 13,6 juta orang, dan dari data tersebut sebanyak 462.000 orang ini masuk kategori merah ataupun tidak diperkenankan melakukan ataupun masuk ke dalam pusat perbelanjaan, industri, olahraga dan sebagainya. Rolando. Iya, Ira. Lalu tadi kan selain harus memakai masker dengan benar, begitu, harus mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, ada syarat apa lagi yang harus diterapkan oleh para pengunjung agar bisa masuk ke dalam mal? Ya, Rolando, ada pun sejumlah catatan syarat lain yang perlu diperhatikan bukan hanya para tenan yang berada di dalam kawasan pusat perbelanjaan, tetapi juga para pengunjung tentunya. Yang pertama adalah terkait dengan kapasitas operasional mal yang hanya diizinkan 50% sampai dengan PPKM di tanggal 6 September 2021 mendatang. Selain itu juga untuk sebagai relaksasi PPKM yang karena memang kita lihat ini kasus COVID sudah landai sedikit seperti itu, nantinya
nantinya operasional mal ini akan dibuka sampai pada pukul 21.00 ataupun pukul 9 malam. Selain itu juga untuk kapasitas dine-in ataupun makan di restoran ini juga sudah diizinkan 50% dengan ketentuan waktu yakni masih sama, yakni sebanyak ataupun selama 30 menit saja. Kemudian untuk penduduk dengan usia di bawah 12 tahun ini tidak diizinkan ataupun dilarang memasuki pusat perbelanjaan mal tersebut. Dan selanjutnya bioskop, tempat bermain anak-anak dan juga tempat hiburan sampai saat ini belum diizinkan untuk dibuka atau masih ditutup. Kemudian ada pun salah satu hal yang perlu diperhatikan juga apabila misalnya pelanggan ataupun pengunjung ini belum bisa divaksin tetapi ingin masuk ke dalam kawasan mal, ada sejumlah catatan yang diberikan. Yang pertama adalah para pengunjung tersebut harus menyertakan surat keterangan dokter mengenai alasan mengapa mereka belum bisa divaksin. Kemudian nanti bisa ditunjukkan kepada petugas pengamanan di bagian lobi utama seperti tempat kami melaporkan saat ini. Kemudian nantinya ketika mereka dibolehkan masuk, memang disarankan untuk tidak berlama-lama seperti itu. Sekali lagi sebenarnya ketika kita mengetahui kondisi kita sendiri sedang tidak baik-baik saja ataupun sedang kurang sehat, maka memang disarankan untuk tetap berada di rumah saja. Demikian Rolando. Ya baik, jadi memang pentingnya untuk tetap pakai masker, harus juga mendownload ya, mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, dan tentunya kalau memang tidak baik-baik saja mendingan jangan ke mall, mendingan di rumah saja. Terima kasih Ira atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Ira Hulu dan juru kamera Sartika Harahap melaporkan langsung dari kawasan Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan.